Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini adalah dirinya yang hanya bisa diam menahan rasa ingin bersamamu. Wah, dia ingin bersamamu tetapi hanya diam. Kira-kira siapa? Dan bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini ya, silahkan kamu berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini. Dirinya yang hanya bisa diam menahan rasa ingin bersamamu. Gemini, 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 Gemini. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama ada Four of Cups. Wah, dia menantimu. Ya. Oke, di sini ada The Star. Kamulah orang yang ada di hatinya, yang selalu ada di hatinya, yang mana dia hanya bisa memandangimu dari kejauhan. Eyes of One, yang mana dia susah menggapainya. Dia susah menggapaimu. Seolah-olah kamu itu begitu jauh, kayak bintang di langit, dia di bumi. Ya, walaupun mungkin kondisinya dia sudah mendapatkan penggantimu, tetapi dirimu selalu bertata dalam hatinya. Hanya kenangan-kenangan indah bersamamu yang selalu dia ingat. Saya lihat di sini dia sudah berusaha untuk melupakan kamu, tapi nggak bisa ya. Sehingga akhirnya menyiksa dirinya, yang mana dia mungkin memblok, atau mungkin dia marah padamu, atau mungkin dia pernah meninggalkanmu dan sekarang pergi bersama yang lain, tetapi ternyata energimu masih kuat bersamanya, Gemini. Ya, diinginkan kamu hadir dalam hidupnya, dalam cintanya, tetapi seolah-olah kamu cuek terhadapnya, Gemini. Kenapa? Mungkin Gemini merasa bahwa saya tersakiti, dia pun sama, dia pun tersakiti, walaupun mungkin kondisinya dia pergi meninggalkanmu. Tapi mungkin dia merasa bahwa itu yang terbaik untuk hubungan kalian. Mungkin tidak ada restu dari orang tua, atau perbedaan visi misi, agama, usia, budaya, bangsa, terutama ini masalah keuangan ya, saya lihatnya paling dominan, signifikan juga di sini, dan masalah prinsip. Sehingga ego sama ego, dan akhirnya bubar. Aduh, ini berat ya energinya ya. Dia hanya bisa memendam rasa ini, ibaratkan ya saya harus terlihat baik-baik saja, tetapi kondisinya saya nggak mampu, tetapi harus. Saya takut dibully, saya takut dikatakan lemah, saya takut dikatakan bucin terhadapmu, dan itu memang kenyataan. Tetapi seolah-olah saya harus berdrama untuk dikatakan bahwa saya tidak mencintaimu lagi, saya sudah move on. Ini kalau ada orang-orangnya di masa lalu ya. Tapi kalau seandainya kamu di sekarang kondisinya dengan ada orang baru, saya lihat juga di sini orang baru tuh serasa kayak kamu nggak menginginkannya sehingga dia mundur. Ya, ataupun mungkin kondisinya sudah teman rasa pacar doang, kamu memberikan harapan palsu tetapi langsung kamu menjatuhkan dan mematahkan hatinya dengan pergi meninggalkannya di mana dia lagi sayang-sayangnya terhadap kamu. Ya. Dia ingin happy bersamamu, enjoy bersamamu, tetapi itu yang tidak dia dapatkan dari dirimu. Dimana kamu pergi menjauh, menduakannya bahkan, ya, entah kamu menduakannya juga,
Karena saya bilang di sini ada triparty, ataupun mungkin dia yang menduakanmu, ini energinya bisa terbolak terbalik, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energimu. Kalau ini terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi dari pasangan atau dari orang lain ya yang terkoneksi dengan Gemini. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading. Ya. Berikutnya di sini ada The Fool, di mana dia pergi merasa bahwa oke, saya tidak diinginkan, saya pergi meninggalkanmu, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak memberikan aku kesempatan lagi Gemini, sehingga saya mau membuatmu bahagia. Saya pergi, saya mendoakanmu supaya kamu bahagia, walaupun mungkin di sini saya terluka. Walaupun mungkin dulu saya pernah melukaimu, tetapi permohonan maaf itu, aduh maaf ya. Anak saya lagi bermain ya, bernyanyi, maaf ya. Gitu ya, maaf berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Di rumah lagi rame soalnya ya. Oke, maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, di sini ada The Fool ya. Tadi dia merasa bahwa saya harus pergi meninggalkanmu karena kamu serasa tidak berbahagia dengan saya. Dimana dia merasa bahwa itu keputusan yang terbaik, tetapi melukai hatinya. Tetapi dia merasa bahwa inilah yang terbaik dibandingkan kamu bersamaku tetap tidak bahagia. Biarlah saya yang berkorban, menahan rasa rindu ini, seolah-olah saya tidak menginginkanmu atau move on, tetapi rasa rindu ini candu terhadapmu, dan biarlah ku pendam rasa ini walaupun sangat-sangat sakit. Dia berusaha untuk bisa menitih lagi ya hidupnya step by step. Berjalan dengan kehampaan, kekosongan hati, kekosongan jiwa. Dia banyak sekali ya, mungkin gonta-ganti, mencari penggantimu, tapi tidak sama. Makanya saya bilang gonta-ganti. Kenapa? Tidak ada yang energinya kayak kurang pas gitu. Makanya nggak betah gitu kan, nggak lama hubungan, akhirnya ya bingung juga. Karena apa? Terkoneksinya sama kamu. Dia masih menginginkan kamu, mencintai dia. Kalau seandainya dia sudah mempunyai pasangan kayak Ica, saya lihat di sini dia dengan pasangannya agak sedikit cekcok ya. Ataupun mungkin kondisinya ya dia hanya bisa diam, seolah-olah drama, mencintai pasangannya, tetapi hatinya atau jiwanya terkoneksi dengan dirimu, walaupun raganya dengan pasangannya. Ya. Jadi seolah-olah itu dia tidak mau menyakiti juga orang-orang yang pernah baik sama dia, yang sudah baik sama dia. Tetapi ya dia tidak bisa juga apa ya kalau dibilang merasa bahwa saya tidak mencintaimu Gemini. Saya sangat mencintaimu walaupun diam. Dirimu selalu ada di hatiku walaupun ragaku tidak bersamamu. Ya. Ini dramatis ya, tapi memang seperti gitu ya. Aduh, ya ampun, kenapa harus menipu diri sendiri? Jadi ya akhirnya kan ya, saya lihat di sini dia ada sakit ya, The Hierophant. Dimana di Hierophant di sini dia menguat-kuatkan diri walaupun mungkin dia nggak nyaman, mungkin dengan pasangannya juga nggak nyaman, pasangannya juga mungkin nggak nyaman bersamanya. Tetapi ya tetap harus dalam hubungan, ataupun mungkin kondisinya tadi putus nyambung. Seolah-olah dia merasa bahwa saya masih bisa mendapatkan yang lain, padahal sebenarnya terkoneksinya hanya dengan kamu. Dia menunggu kamu memberikan kesempatan. Kalaupun memang kamu akan memberikan dia kesempatan sekali lagi, dia akan berusaha untuk bisa membahagiakan kamu. Tidak akan mengulangi lagi kesalahan di masa lalu, di mana dia egois, temperamen, ya, atau overprotective, ataupun tuduh-menuduh, egois dan macam-macam. Dia akan memperjuangkanmu. Karena dia tahu bahwa pada saat berpisah ini, saya yakin bahwa kamu yang saya cari selama ini. Pada saat kita sudah berpisah, dan sayangnya mungkin kamu sudah mempunyai penggantiku, sehingga saya di sini hanya berharap, menunggu kamu agar kamu bisa datang kembali dalam hidupku, mencintaiku, menyayangiku. Ya, dia ingin ketenangan jiwa, dimana ya tenangnya bersama dirimu. Dia kadang melihat sosial media kamu ya, berharap kamu bahagia juga, tetapi ya kadang-kadang dia cemburu juga kalau kamu tersenyum dengan yang lain, bersama dengan yang lain. Dia cemburu, tetapi apa daya, itu yang harus dia lakukan, menahan rasa. Kalau orang baru di sini dia marah ya, tetapi tetap aja dia masih bagaimana ya, saya merasakan kalau orang baru di sini ya, dia merasa bahwa saya ini marah sama kamu, tapi saya kangen juga. Kenapa kamu menyanyiakan diriku? Saya sudah baik sama kamu, Gemini. Kenapa kamu menyanyiakan aku? Tetapi saya marah sama kamu, tetapi tetap aja ada rasa rindu untuk kamu. Saya nggak tahu, perasaan saya ini bercampur aduk antara emosi dan kerinduan. Dimana di satu sisi saya tidak inginkan kamu lagi karena kamu menyanyiakan diriku, dan di satu sisi saya tidak bisa berdrama untuk kelihatan baik-baik saja, padahal saya rindu padamu.
Wah, ini karena mungkin kamu nggak tegas ya, makanya dia marah, seolah-olah dia dipermainkan. Jadi dia merasa sendiri, merasa nggak nyaman, merasa nggak happy. Ini energinya kayak kita mau tidur ya. Kayak udah capek, udah lelah, saya mau istirahat. Tetapi seolah-olah itu saya dalam tidurku pun kamu tuh selalu membayang-bayangiku. Makanya dia hanya bisa memberikan kenyamanan pada saat mungkin untuk dirinya ya, membayangi ataupun mungkin kondisinya ya berimajinasi kamu ada di sampingnya, membuatnya dia nyaman, happy walaupun hanya sebuah angan, dan dia berharap itu akan menjadi kenyataan di hari depan suatu saat nanti. Wah, ini terlalu apa ya, seolah-olah dia tuh kayak maunya kamu yang datang ke dia gitu. Kalau dia yang datang ke kamu tuh kayak image, jaga image gitu. Image-nya tuh akan buruk kalau dia yang ke kamu gitu. Jadi dia mau diperhatikan tapi nggak mau memperhatikan orang. Dia mau dilayani tapi tidak mau melayani. Dia mau kamu yang kayak macam seolah-olah membutuhkan dia, padahal dia butuh kamu juga gitu. Tapi seolah-olah kayak macam saya nggak butuh kamu. Itu buat harga diri saya jatuh. Ini kan masih gengsian. Dimana pada saat dia ingin kamu memulai dulu, dan dia akan berusaha untuk menata itu. Ibaratkan tadi kan yang dia bilang, kalau seandainya kamu memberikan saya kesempatan lagi, saya akan berusaha untuk membahagiakan kamu, tetapi kamu duluan dong yang datang ke saya gitu maksudnya. Karena orang ini juga agak sedikit ya masih ada egonya. Dia ini masih belajar untuk mengontrol emosi diri. Makanya ada penyesalan dalam dirinya terhadap keputusan-keputusan apa yang diambil di masa lalu, yang mana mungkin dia merasa bahwa itu keputusan yang terbaik, tetapi akhirnya kesini-sini malah menyiksa dirinya. Dimana dia merasa rindu, tetapi dia harus seolah-olah kamu itu bukan siapa-siapa lagi, saya sudah move on, padahal sebenarnya belum. Ataupun mungkin kondisinya dia bersedih karena dia cemburu kamu dengan yang lain, seolah-olah kamu sudah tidak menginginkannya lagi. Dia rasa rindu, hanya bisa mengingatmu, mengenangmu. Ya, berharap kamu bisa mendapatkan seseorang juga yang baik, tetapi di satu sisi dia tidak rela juga. Jadi gimana ya? Ini orang ini ingin kamu bahagia loh sebenarnya, tetapi seolah-olah saya juga harus bahagia dong. Gimana sih, masa kamu saja yang bahagia? Tetapi di satu sisi dia harus waras juga. Ya itu kan saya kan menyanyiakan kamu. Terus gimana dong ya? Jadi dia hanya bisa diam dengan keegoisan dia, di mana ya dia berharap suatu saat nanti kamu memberikan kesempatan untuknya, tetapi kamu yang datang duluan padanya. Tuh. Ya. Karena masih ada two of wands, masih ada ego yang mengikat dirinya, yang mana dia belum bisa menjadi diri sendiri. Dia masih dalam tanda kutip seorang pecundang yang lari dari kenyataan bahwa memang betul-betul dia rapuh tanpamu, tetapi seolah-olah dia harus terlihat kuat, gagah, padahal sebenarnya dia rapuh, seorang yang rapuh. Makanya itu udah menyiksa dirinya sendiri. Kesedihan terdalam dalam dirinya, seolah-olah saya ini bahagia tapi kok hati nggak bahagia, seolah-olah saya ini orang yang kuat padahal sebenarnya saya ini orang yang lemah. Ya, dia bertopeng dari kelemahannya, dimana dia tahu bahwa dirimu lah yang bisa menguatkannya, dirimu lah yang bisa menopangnya. Tetapi sekarang kamu jauh darinya, sehingga dia mau mencari siapa, nggak ada. Dia berusaha mencari penggantimu, tapi tidak ada yang bisa menopang seperti dirimu. Ya mungkin bicara secara energi, ya, sehingga dia nggak cocok dengan si A, si B, si C. Tuh masalah keuangan juga saya lihat ya. Menopang juga nih ada beberapa mungkin masalah keuangan. Ya, yang mana kalau dia susah, mungkin kamu bisa membantunya. Tetapi pada saat dia susah, tidak ada yang membantunya. Sekarang, pada saat masih bersamamu, kamu membantunya. Sekarang malah pada saat ada uang, banyak yang bersamanya. Pada saat tidak ada uang, ya dia sendiri yang menanggung risiko. Atau ya hampa tanpa ada orang yang membantu. Makanya tadi saya bilang, kamu yang bisa menopang dirinya, entah dari fisik, mental maupun keuangan. Dan dari situ dia sadar bahwa cinta sejati tulus itu ada pada dirimu. Ya. Nine of Cups, dia lagi menata hidupnya untuk bisa lebih up lagi seperti dulu, dan berharap suatu saat nanti kamu akan bisa datang kembali padanya. Dia menantimu. Dan suatu saat kalau kamu memberikan kesempatan untuknya, kamu akan mendapatkan orang yang sama tetapi dengan karakter yang baru, karakter yang baik, dengan kepribadian yang baik. Bukan orang lama dengan karakter yang jahat, karakter yang buruk.
Dia banyak belajar dari dirimu tentang arti kesetiaan, tentang arti mengontrol emosi ya, bisa lebih sabar. Banyak hal-hal positif yang dia dapatkan dari dirimu, terutama tentang mencintai diri sendiri. Bukan berarti kita egois, tetapi memang ya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai dulu diri kita dan setia terhadap pasangan. Dimana mungkin dulu dia tidak setia, sehingga akhirnya hubungan kalian pisah. Jadi itu ada penyesalan dalam dirinya. Kalaupun seandainya ini orang baru, ya dia akan berusaha untuk, ya saya akan meniti hidup saya, kalaupun nanti suatu saat kamu kembali, ya saya akan berusaha yang terbaik untuk membahagiakan kamu. Seperti gitu ya. Jadi dia hanya bisa diam, ya itu kembali pada dirimu, karena diam adalah kunci untuk dirinya, yang mana dia menutupi kerapuhannya, menutupi kekurangannya, menutupi rasa sedihnya. Dia hanya bisa kalau memang kamu mau kembali padanya, silahkan kembali. Semua kunci pada dirimu. Kamu mau bahagia dengan diriku, silahkan kamu yang datang kepada saya, dan saya akan memberikan kebahagiaan untukmu. Tetapi kalau kamu menyuruh saya untuk datang, berat, karena dia masih childish, masih ego. Semua kembali kepadamu. Tapi walaupun mungkin suatu saat nanti kamu pun tidak kembali, ya hanya doa yang bisa dia berikan kepadamu. Semoga kamu bahagia, dipenuhi kelimpahan, dan diberikan kesehatan juga dari semesta. Hanya diam saat ini yang bisa dia lakukan untuk menahan rasa sakit itu. Karena ibaratkan kalau kita bergerak itu udah gak bisa ini ya, berbicara lagi udah gak mampu, udah capek. Kayak macam kita mau tidur, ya sudah diam aja gitu kan. Tidur kan diam, ya gak gerak, mata juga tertutup, gak bicara. Nah itu sama seperti dia, ibaratkan dia udah lelah, udah capek, hanya bisa duduk diam, tenang, ya udah. Semesta mau bikin apa ya terserah, pasrah. Energi kepasrahan ada pada dirinya. Makanya tadi saya bilang dia hanya bisa memberikan doa untukmu. Semua kamu bahagia. Dan kalaupun mungkin suatu saat nanti kamu yang datang, karena kalau dia pergi, dia yang datang kepadamu tuh udah gak mampu, udah capek gitu. Terutama harga diri dia. Dia hanya bisa menunggu. Semua itu keputusan dari dirimu lagi. Kalau kamu memberikan dia kesempatan, dia akan tidak menyanyiakan kamu. Dia akan membuktikan kesetiaannya. Dia akan membuktikan rasa sayang dan rasa cintanya untukmu. Gemini ya. Oke, itu yang bisa saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, maaf agak ribut ya. Saya sudah menarik energinya juga, di mana inisial kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf C, Y, L, H, P, M, O, K, A, U, G, R, W, D, Y. Y-nya double berarti energinya up. F, X, S, I. Bisa lihat nggak ya? Saya susun dulu ya. I, J, dan E. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf C, Y, L, H, P, M, O, K, A, U, G, R, W, D, Y, F, X, S, I, J, dan E ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak juga, saya sudah menarik energinya. Kalaupun mungkin di sini koneksi kamu ya tidak terkoneksi dari inisial, mungkin dari zodiaknya ya. Oke, kita lihat lagi koneksimu di zodiak. Di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, ada Scorpio, ada juga Virgo, ada juga Capricorn, ada juga di sini Pisces, Aries, ada Gemini, dan Libra. Oke, jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Cancer, Scorpio, Virgo, Capricorn, Pisces, Aries, Gemini, dan Libra.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate, semoga bermanfaat, semoga hidupmu jauh lebih baik, lebih enjoy, lebih happy, dan dipenuhi dengan kelimpahan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.